Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi bagaimana kita melakukan riset dalam investasi saham. Jadi ini suatu hal yang penting ya. Jadi sebelum kita membeli suatu saham, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Bagaimana caranya melakukan riset? Nah, kita akan jelaskan sebentar lagi. Tujuan dari melakukan riset adalah kita mendapatkan cerita dari perusahaan yang ingin kita beli itu atau yang kita lakukan riset. Jadi cerita itu menggambarkan perusahaan ini sedang tumbuh atau perusahaan ini sedang turun atau perusahaan ini stagnan bertahun-tahun. Nah, kita tahu dari situ. Terus apakah ada sesuatu, contohnya ada masalah dengan SDM-nya, kayak gitu kita biasanya akan mendapat itu bukan dari laporan tapi dari riset yang kita lakukan. Jadi tujuan riset adalah mendapatkan cerita sebenarnya tentang perusahaan. Riset yang bisa kita lakukan pertama adalah kita membaca laporan keuangan. Jadi laporan tahunan atau laporan keuangan yang dilansir oleh perusahaan atau emiten tersebut. Dari situ maka kita akan mendapat dasar pengetahuan atau dasar cerita dari suatu perusahaan. Setelah kita membaca laporan tahunan, kita akan mendapat dasar dari cerita dari perusahaan itu. Terus kita lanjutkan ke laporan keuangan, maka kita ceritanya akan makin lengkap. Terus yang kedua adalah kita mencari informasi dari perusahaan tersebut. Jadi kita harus biasa untuk mengirimi email atau menghubungi bagian corporate secretary dari perusahaan yang ingin kita beli. Kita tanyakan mungkin kalau tambang mungkin cadangannya, sumber dayanya. Kalau perusahaan manufaktur mungkin penjualan produk ini kayak gitu. Dan itu harus ditanyakan. Yang kedua adalah kita kunjungi perusahaannya. Jadi ketika kita mengunjungi perusahaannya, kita bisa melihat apakah seperti apa budayanya. Contoh, perusahaan yang bagus itu rata-rata penjualannya bagus, penjualan tinggi, labanya tinggi, dan kantor pusatnya tidak mewah. Kalau kantor pusatnya tidak mewah, berarti manajemen itu berfokusnya bukan untuk menghambur-hamburkan uang pemegang saham, tapi untuk meminimalkan biaya. Nah, ini suatu hal yang penting. Jadi banyak investor yang terkagum-kagum dengan kantor pusat perusahaan yang kelihatan wah, yang elegan, yang mewah, padahal uang yang digunakan untuk membangun kantor yang mewah itu berasal dari uang perusahaan, yang aslinya adalah uang pemegang saham atau uang investor. Jadi sebisa mungkin pilih perusahaan yang labanya naik terus, tapi biaya untuk kantor dan lain-lainnya itu rendah. Akan bagus sekali kalau kita menemukan perusahaan yang tumbuh cepat, tumbuh besar, tapi kantor perusahaannya itu tidak mewah, jadi biasa. Terus kemudian yang keempat adalah kita mencari gosip. Jadi yang pertama kita mencari fakta dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Yang kedua kita menghubungi perusahaan atau menghubungi corporate secretary. Kemudian yang ketiga kita mengunjungi kantor pusat perusahaan. Yang keempat adalah kita mencari gosip tentang perusahaan itu. Nah, yang keempat ini biasanya kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita kira tentang perusahaan itu. Dari siapa gosip ini bisa kita dapatkan? Biasanya dari supplier dari perusahaan itu. Terus dari pesaing.
terus dari karyawan, terus lingkungan sekitar di perusahaan itu. Asosiasi juga bisa. Nah, dari situ biasanya mereka akan punya pandangan-pandangan, gosip-gosip tentang kebaikan dan keburukan, perusahaan yang dipuja, perusahaan yang dianggap hebat, dan lain-lain. Dari situ maka kita akan makin dalam lagi pengetahuan kita tentang suatu perusahaan tersebut. Jadi itu 4 cara dalam melakukan riset perusahaan. Bila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan cerita tentang perusahaan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan cerita utuhnya, baru kita bisa membeli perusahaan itu. Jangan sekali-kali kita belum mendapat cerita utuh, tapi kita membeli perusahaan tersebut. Jangan sekali-kali, karena itu lebih cenderung pada spekulasi, bukan pada investasi. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.